optimis lidah buaya dapat dikembangkan di tanah bekas rawa gambut miliknya. Ini adalah budidaya lidah buaya paling berhasil selama ini di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Transmigran asal Ngawi ini memulai penanaman lidah buaya pada tahun 2005. Memetik lidah buaya harus ekstra hati-hati. Pemotongan harus bagian dekat batang secara cermat dan perlahan. Cukup dengan sedikit irisan saja, lidah buaya sudah dapat kita tarik secara perlahan. Proses petik tidak bisa dilakukan secara gegabah. Cara ini harus ditempuh agar batang tanamannya tidak rusak. Batang lidah buaya cukup rentan dengan goresan benda tajam, karena bisa memicu proses pembusukan sehingga tanaman akan mati. Sudah dicuci aja, sudah banyak. Oh, ya Pak. Pemetikan yang telah tua dan besar kira-kira beratnya berkisar antara 8 ons hingga 1 kilogram per tangkai lidah buaya. Di Desa Mekarjaya, pemanfaatan lidah buaya untuk diolah sebatas pesanan. Produk yang sering dibuat adalah dodol, teh herbal, dan juga cendol. Usaha ini telah dilakoni oleh Maryudi sejak tahun 2005 yang lalu. Bahan baku kemudian dicuci hingga bersih. Bagian daun yang kering atau rusak harus dibuang. Begitu juga tanah yang menempel digosok hingga bersih. Penggosokan harus dari bahan yang lembut. Paling aman adalah daun-daun kering. Kita usahakan agar daun lidah buaya tidak banyak tergores saat digosok. Ini saya kupas. Oh, ya Pak. Ini ya. Tahap selanjutnya pengupasan. Pertama yang dipotong adalah bagian pangkal daunnya. Setelah itu, daun utama dipotong menjadi 2 atau 3 bagian. Kedua sisi daun harus dibuang untuk pada daging lidah buaya terdapat senyawa aloe emodin, sejenis senyawa organik yang dapat mengurangi rasio gula dalam darah, dan juga mengandung beragam vitamin kecuali vitamin D. Kandungan mineral daging lidah buaya cukup tinggi. Dengan kandungan yang banyak tersebut, tak heran lidah buaya memiliki segudang manfaat, antara lain mengatasi diabetes, mengobati luka, memperbaiki metabolisme tubuh, mencegah penuaan dini, dan memperkuat sel jaringan kulit. Udah belum, cuci aja. Oh, ya Pak. Daging lidah buaya kemudian dicuci untuk mengurangi kadar lendirnya. Lendir terdapat di dalam dagingnya. Jika terkena air, maka akan bereaksi dan semakin banyak keluar. Dengan diaduk berulang kali, maka lendir dapat dikeluarkan secara maksimal. Pengurangan cairan lendirnya untuk mengurangi aroma bau langu dan rasa pahitnya. Meski demikian, pencucian ini tidak boleh terlalu bersih, sebab kandungan tertinggi lidah buaya justru terdapat pada lendirnya. Bu, ini Bu lidah buayanya Bu. Oh ya, terima kasih. Perebusan daging lidah buaya sebanyak 2 kali. Perebusan pertama dilakukan selama kurang lebih setengah jam. Fungsinya untuk memaksimalkan keluarnya lendir dan mengurangi bau. Jika sudah mendidih, air akan dibuang.
Pada perebusan kedua akan ditambahkan bahan yang lainnya seperti gula merah, santan, dan jahe. Setelah mendidih, olahan diangkat. Olahan ini sebenarnya menyerupai kolak atau cendol dawet. Coba dulu minum. Hingga hari ini, olahan lidah buaya di Sebangau Kuala masih dibuat sesuai pesanan. Peningkatan produksi menjadi tantangan, mengingat permintaan pasar di Kalimantan Tengah yang terus meningkat. Salah satunya dapat dimulai dengan memperluas areal kebun bahan bakunya. Insya Allah, alhamdulillah. Dengan juga kali Gusti Allah yang pendukung. Indonesia negara yang kaya dengan berbagai jenis tanaman kacang-kacangan. Namun kedelai dan koro-koroan juga termasuk tanaman keluarga kacang-kacangan. Di desa Sidowangi, Kecamatan Wonorejo ini tercatat sebagai salah satu desa penghasil koro pedang yang sangat potensial. Kacang dengan nama latin Carnavalia ensiformis ini adalah koro yang ukurannya cukup besar, sehingga biji koro jarang diolah oleh masyarakat karena memang prosesnya rumit. Oleh karenanya, biji koro ini memang kurang populer dibandingkan jenis koro lainnya. Koro pedang ini menjadi bahan yang dapat menggantikan kacang kedelai untuk diolah menjadi tahu dan lain sebagainya. Tahap pertama, biji koro harus dikeluarkan dari kulitnya. Ini adalah koro pedang stok lama, karena awal tahun bukan masanya koro pedang berbuah. Tahap pencucian bukan hanya untuk membuang kotoran yang menempel saja, tetapi sekaligus untuk menyortir biji koro yang kurang bagus atau rusak. Setelah dicuci, biji koro harus didiamkan untuk waktu yang sangat lama, hingga lapisan terluar kulitnya sedikit mengelupas. Setidaknya, perendaman akan dilakukan sehari semalam, agar biji koro menjadi sedikit lunak akibat menyerap air. Namun tujuan utama perendaman adalah untuk membuang kandungan racun yang ada pada biji bahan baku ini. Perebusan akan dilakukan selama 1 jam lamanya. Biji koro bagian dalam akan matang, tetapi kulit arinya akan terlepas dari biji bagian dalamnya. Proses perebusan ini tidak boleh ditambah waktunya. Jika terlalu lunak, malah akan mudah hancur. Bau air rebusan pun tercium kurang sedap. Namun ini pertanda baik. Sebab itu berarti getah dan berbagai macam zat tidak berguna pada koro telah sebagian keluar dari dalam biji koronya. Biji koro yang telah dibuang kulit arinya tampak lebih mengkilap dan tentu saja menjadi lebih bersih. Kulit ari koro pedang tidak dibuang begitu saja, sebab masih dapat diolah menjadi semacam keripik kulit koro. Biji koro yang sudah bersih selanjutnya dirajang. Olahan yang sering dibuat di Kubis Rikan di Sidowangi adalah olahan keripik congkordang atau keripik kacang koro pedang. Perebusan kedua dilakukan pada koro rajangan.
Namun waktunya tidak lama, hanya setengah jam saja koro rajangan ini sudah dapat diangkat dari panci. Rajangan biji koro kemudian diberi ragi dalam takaran tertentu. Proses peragian dilakukan saat rajangan koro ini masih cukup panas. Kandungan utama kacang koro pedang adalah protein, lemak, dan juga antioksidan. Setelah diberi ragi, koro rajangan dimasukkan ke dalam plastik transparan. Proses peragian akan mudah diamati sehingga memudahkan kita menentukan kematangan tempe yang dibuat. Tempe koro pedang akan difermentasi selama kurang lebih 3 hari lamanya. Tempe koro pedang harus diiris tipis sebelum digoreng. Namun di Kubis Sri Kandi Sidowangi, seringnya tempe dijual dalam bentuk mentah. Seringnya saat baru diberi ragi sudah ada pemesannya. Berkat olahan koro pedang ini, Kubis Sri Kandi Sidowangi telah beberapa kali meraih penghargaan dari pemerintah daerah. Olahan koro yang mereka hasilkan memang tergolong unik. Ini adalah inspirasi yang dapat dicontoh oleh penghasil koro pedang di daerah lain di Indonesia.